Seorang hamba akan tetap berada dalam kebaikan selama ia masih bisa menasihati dirinya sendiri dan selalu memelihara untuk menghitung-hitung dirinya sendiri. Allah tidak akan pernah menjanjikan hari-hari kita akan berlalu tanpa sakit, berhias tawa tanpa kesedihan, berselimut senang tanpa kesulitan, terpancari matahari tanpa hujan, atau selalu siang tanpa malam. Tapi yang pasti, jika kita mau, Allah menjanjikan kita kekuatan untuk melalui kehidupan kita hari ini. Jika kita mau, Allah menjanjikan kita kasih sayangnya yang tak kenal batas dan tak pernah berhenti. Jika kita mau, Allah memberikan pelita kepada kita untuk bisa melalui hidup ini dengan selamat. Janji-janji itu harus kita rengkuh. Kita harus menapaki langkah demi langkah untuk memperoleh kekuatan yang Allah janjikan, agar kita dapat menuju kasih sayang Allah, agar pelita itu bisa kita genggam, agar kasih dan sayang yang Ia janjikan bisa mengalir, membasahi jiwa. Ketuklah pintu hati kita masing-masing. Buka dan bicaralah padanya. Kesulitan dan kepahitan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Nasihatilah jiwa, pahamkan keinginannya agar tetap berada pada jalan Allah. Seorang hamba akan tetap berada dalam kebaikan selama ia masih bisa menasehati dirinya sendiri dan selalu memelihara untuk menghitung-hitung dirinya sendiri. Keselamatan hidup ada pada seberapa mampu kita mengawal dan memelihara jiwa kita dalam menempuh hidup. Bukalah kembali kisah-kisah para salafus soleh yang kerap memeriksa dan memelihara langkah-langkah kehidupannya. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan sebuah peristiwa yang dialami seorang soleh bernama Ibnu Simah saat ia berusia 60 tahun. Ibnu Simah terkejut menghitung hari-hari yang sudah ia lewati. Ternyata lebih dari 21.500 hari. Ia berteriak, saya harus dengan 21.000 dosa. Bagaimana bila melakukan 1.000 dosa dalam satu hari? Bentuk pengawalan dan pemeliharaan hidup yang dialami Muhammad bin Wasi lebih ketat lagi. Sampai ia pernah mengatakan, seandainya dosa itu mempunyai bau, niscaya tak seorang pun yang tahan duduk berdampingan denganku. Ungkapan Muhammad bin Wasi muncul dari kemampuannya berdialog dengan dirinya sendiri. Semoga kita diberi kemampuan yang jujur untuk diri sendiri, terbuka, menerima dan pasrah. Jangan biarkan hati ternoda oleh kedustaan yang kita adakan sendiri. Jangan jadikan jiwa kita cacat oleh kebohongan yang kita munculkan sendiri. Biarkanlah hati kita bicara tentang diri sendiri. Jangan sekali-kali melawan suara hati, menyelewengkan nurani, apalagi berdusta pada diri sendiri. Ibnul Qayyim memandang tahapan dusta yang paling pertama berawal dari keberanian seseorang untuk melawan dan mendustai dirinya sendiri. Dari sana kedustaan menyebar pada perkataan, kemudian pada perilaku dan perbuatan. Kebohongan berawal dari jiwa, tahap berikutnya merembet pada lisan dan merusaknya, kemudian memberi pada anggota badan dan merusak seluruh perbuatan. Dan pada akhirnya kebohongan itu menyelimuti perkataan, perbuatan dan segala keadaan. Persis sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya kedustaan itu dapat menyebabkan perbuatan dosa, dan perbuatan dosa dapat menyebabkan pada neraka. Karena itulah Rasul pernah mengatakan bahwa keimanan dan dusta tidak akan pernah bersatu. Kepekaan seseorang untuk mendeteksi perilaku dusta ada pada kekuatan imannya kepada Allah.
Kekuatan seseorang untuk mampu meninggalkan kebohongan yang mungkin sementara akibatnya pahit. Kekuatan itu ada pada kesadaran seseorang dengan kekuasaan Allah yang maha mengetahui dan maha melihat. Berlaku jujur yang sulitan bisa jadi berat. Sedangkan berdusta untuk membawa keuntungan sementara mungkin nikmat. Tapi tahanlah kesulitan yang sedikit. Biarkan tubuh menahan berat yang tak seberapa, asalkan itu akan membawa kenikmatan besar dan kebaikan yang banyak. Jauhi kenikmatan yang sedikit, bila itu akan berakibat pada rasa sakit dan kesesatan yang panjang. Bohong adalah kemaksiatan yang boleh jadi terasa nikmat di awal, tapi selanjutnya ia akan membawa dampak buruk dan menyakitkan. Berdusta adalah kemaksiatan yang bisa saja menenangkan hati untuk sementara, tetapi setelah itu dusta akan membawa pada kegelisahan dan menghilangkan ketenangan yang lama. Renungkanlah apa yang disampaikan pesan Ibnul Qayyim rahimahullah. Jauhilah kemaksiatan, karena ia akan menghapus pahala sujudmu dan mengeluarkanmu dari ketentraman. Semoga Allah limpahkan kepada kita kekuatan untuk mampu memikul rasa sakit dan beratnya melakukan ketaatan yang sedikit untuk bisa meraih kebaikan dan keringanan di akhirat. Ketaatan tak selalu menjanjikan jalan hidup yang mulus, bahkan bisa jadi sebaliknya. Tingkat ketaatan seseorang akan sepadan dengan tingkat ujian yang dialaminya. Betapapun usaha kita, tetaplah ingat bahwa suatu saat kita pasti akan mengalami suasana yang tidak kita inginkan. Maka ketika suasana itu kita masuki, pahamilah bahwa kondisi tidak akan menghampiri hidup kita dalam hal apapun. Sesungguhnya laksana polisi tidur yang fungsinya untuk memperlambat perjalanan. Ia hanya akan memperlambat sedikit saja dari perjalanan kita, tetapi selanjutnya kita akan menikmati perjalanan di atas jalan yang rata. Jangan terlalu lama saat berada di posisi tidur. Berjalanlah terus, melangkahlah terus. Ketika kita kecewa karena tidak memperoleh apa yang kita inginkan, terimalah, senyumlah, dan bergembiralah. Karena Allah pasti telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik dan lebih indah saat terjadi sesuatu pada kita. Apakah itu baik, buruk, untung, rugi, pertimbangkan dan renungkan. Karena pasti ada maksud untuk setiap kejadian. Seseorang berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai Abu Abdillah, mana yang lebih baik? Orang yang tenteram ataukah orang yang diuji?" Ia menjawab, "Seseorang tidak akan merasa tentram kecuali setelah ia diuji." Allah telah menguji Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka bersabar, Allah menenteramkan mereka. Ujian yang mereka alami sangat berat hingga tak seorang pun menyangka bahwa mereka dapat terlepas dari ujian tersebut. Kita tidak boleh meminta ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bila ujian itu menghampiri kita, jadikan ia adalah sarana yang mengingatkan kita untuk segera memperbaiki diri. Semoga Allah selalu menyertai langkah